Kembali bersama DCA Channel. Saya masih di Taman Rohani Jati Segara Wening. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pencerahan dari Romo Yosef Doni Sri Sadono MSc. Semoga menjadi pendewasaan iman buat kita semuanya. Selamat menyaksikan berkah dalam. Dalam kesempatan kali ini, saya hendak memberikan renungan Natal yang simple, sederhana, dengan harapan karena kesederhanaannya Anda akan mudah mengingat renungan ini. Ya. Saya akan bicara dengan tema renungan Natal yang saya sebut dengan lingkaran kecil dan lingkaran besar. Tentu pertanyaannya, apa itu lingkaran kecil, apa itu lingkaran besar? Untuk lingkaran kecil begini, saya jelaskan secara sederhana. Setiap orang itu punya rumah, pasti punya rumah tempat dia tinggal, apapun bentuk rumah itu. Rumah adalah tempat di mana dia bisa beristirahat, bisa bertemu dengan keluarganya misalnya, dan tentu saja seharusnya rumah menjadi tempat orang dicintai dan diterima apa adanya dia. Nah, setiap hari orang itu meninggalkan rumah, yang kita sebut sebagai rutinitas hidup. Misalnya pagi dia pergi kerja, pergi sekolah, atau berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar. Gitu. Tapi setiap kali dia pergi, dia pasti akan kembali lagi ke rumah yang sama. Dan itu dia lakukan tiap hari, menjadi rutinitas tiap hari. Dan itulah yang saya sebut dengan lingkaran kecil kita setiap hari. Setiap hari kita buat lingkaran kecil itu. Dan saya menyebutnya lingkaran kecil harian. Ada jenis lingkaran kecil lain, misalnya pada saat ini Anda mudik misalnya, bertemu atau menengok orang tua, atau berkumpul dengan keluarga. Itu Anda lakukan setahun sekali. Saya menyebutnya sebagai lingkaran kecil tahunan. Seringkali kita melakukan itu secara rutin dan kita seolah-olah berilusi bahwa itu akan kita lakukan selama-lamanya. Pulang rumah itu akan kita lakukan setiap hari selama-lamanya. Kita sering lupa bahwa suatu saat nanti kita sudah tidak bisa lagi pulang ke rumah kita. Kapan itu terjadi? Ketika kematian tiba pada hidup kita. Ketika kematian itu tiba, maka Anda tidak lagi bisa pulang ke rumah. Anda tidak lagi bisa bertemu dengan keluarga Anda. Sehingga lingkaran kecil ini adalah lingkaran yang rapuh sebenarnya. Lingkaran yang bisa sewaktu-waktu diambil dari kita. Nah, kemudian apa lingkaran besar? Lingkaran besar itu diawali pada malam Natal, yaitu pada waktu Yesus lahir ke dunia ini. Jadi Yesus itu kan lahir, dia mengatakan dia berasal dari Bapa, dari surga. Dia turun ke dunia, lahir di Bethlehem. Lalu Yesus itu hidup di dunia, kurang lebih 33 tahun lamanya. Lalu dia wafat, dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, apa dia katakan kepada para murid? Aku harus kembali ke rumah Bapakku. Jadi seolah-olah Yesus itu merantau 33 tahun, baru dia pulang lagi ke rumah Bapaknya setelah 33 tahun, setelah misinya selesai. Nah, itu adalah satu lingkaran. Yesus dari rumah Bapa, di dunia, dia kembali lagi ke rumah Bapa. Apakah hanya satu kali itu? Tidak. Yesus melakukan dua lingkaran besar. Yaitu kapan? Nanti di akhir zaman Yesus bilang dia akan datang untuk kedua kalinya dalam kemuliaan. Nah, ketika dia datang kembali ke dunia yang kedua kalinya, ada perbedaan antara lingkaran besar yang pertama dan yang kedua. Perbedaannya begini, di lingkaran besar pertama Yesus itu naik ke surga sendirian. Para murid kan hanya melihat, mereka tidak ikut naik gitu. Tetapi nanti pada lingkaran besar kedua, Yesus mengatakan ia akan menarik semua orang yang percaya kepadanya untuk mengikuti dia kemana? Ke rumah Bapaknya di surga. Untuk tinggal bersama dia di rumah Bapa di surga. Karena kan pada waktu lingkaran pertama dia mengatakan, aku harus pulang ke rumah Bapakku untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu jangan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu kata Yesus, itu janjinya. Dan dia akan membawa pada kedatangan kedua nanti kita semua masuk. Kita yang percaya ke dalam rumah Bapa itu. Nah,
Apa yang harus kita lakukan dengan permenungan ini? Sekali lagi saya tegaskan, lingkaran kecil kita itu rapuh. Sebenarnya setiap kali Anda pulang rumah, itu sebenarnya bukan rumah Anda yang sebenarnya. Rumah Anda yang sebenarnya adalah rumah Bapa di surga, di lingkaran besar tadi. Nah, bagaimana caranya agar lingkaran kecil kita itu tidak terpisah dengan lingkaran besar itu? Yang harus kita lakukan adalah tidak menempatkan lingkaran kecil kita di sini, lingkaran besar di sana, tetapi lingkaran kecil ini harus kita masukkan ke dalam bingkai lingkaran besar tadi. Artinya apa secara konkret? Artinya bahwa hidup Anda 24 jam itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Orang sering salah mengerti bahwa mereka memberikan waktu pada Tuhan itu sehari hanya 2 jam misalnya, atau 1 jam ketika mereka ke gereja atau pertemuan lingkungan atau berdoa rosario, apapun itu. Tidak gitu. Kita tidak memberikan waktu kita hanya 1-2 jam kepada Tuhan. Kita memberikan waktu kita 24 jam. Artinya apapun yang Anda lakukan di lingkaran kecil ini, itu harus mendukung upaya Anda untuk masuk di dalam keselamatan lingkaran besar tadi. Apapun yang Anda buat di lingkaran kecil harus mendukung rencana keselamatan Allah, agar kita juga kelak akan dibawa oleh Tuhan ke rumah Bapa tadi. Sehingga Allah itu adalah 24 jam sehari dalam hidup kita. Semoga permenungan ini di masa Natal ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bahwa kita bersyukur dan bersukacita bahwa di malam Natal ketika Yesus lahir, dimulailah lingkaran besar itu. Diberikanlah kepada kita harapan baru, karena kita tidak bisa berharap pada lingkaran kecil yang sekali lagi rapuh dan mudah hancur tadi. Semoga renungan ini membantu Anda. Selamat merayakan Pesta Natal 2024. Tuhan memberkati kita. Demikian tadi kita sudah menyaksikan bersama pencerahan dari Romo Yosef Doni Sri Sadono MSc. Semoga menjadi pendewasaan iman bagi kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berkah dalam. Selamat Natal 2024.